Sabar itu ternyata bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian, tapi sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar menghadapi ujian. Maka yang ketiga saya terangkan sebuah hadis yang singkat. Orang yang mendapatkan ujian, Pak, sesungguhnya pahala mereka besar, walaupun tidak sebesar yang pertama dan yang kedua. Tapi Nabi kemudian menerangkan kepada kita, kelak pada waktu hari kiamat, Allah itu akan membagi manusia jadi 2. Yang pertama, ahlul afiyah, ahlul musibah, ahlul afiyah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu bersabda, manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dibagi menjadi 2. Ada yang pertama ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dalam hidupnya diuji terus oleh Allah, sakit, bangkrut, dan lain sebagainya. Ini namanya ahlul musibah. Ada yang kedua, ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu jarang diuji, jarang sakit, jarang kemudian mendapatkan musibah dalam hidupnya. Bapak tahu perintahnya Allah pertama kali kepada malaikat, uhsubu ahlul musibah. Hisab dulu ahlul musibah dulu. Yang ahlul musibah dihisab dulu, Pak. Dihisab, ditimbang, lalu kemudian ahlul musibah itu para malaikat berkata, ya Allah, ahlul musibah itu sudah habis. Tinggal dikit dosa-dosanya karena ditebus dengan berbagai macam musibah-musibah yang dulunya engkau berikan kepada mereka dalam kehidupan di dunia. Tinggal dikit saja. Kemudian Allah berfirman, u'tuhum salasan, kasih mereka 3. 1, khairan, kasih mereka surga. 2, afiyah, kasih mereka kekuatan. Kenapa, Pak? Siapapun di antara Bapak dan Ibu di sini yang mendapatkan ujian, pasti kekuatannya berkurang. Sakit, yang dulunya biasa lari 2 kilo menjadi lari 1 kilo. Pasti berkurang. Diganti oleh Allah dengan kontan di akhirat. Kasih mereka kekuatan untuk mengganti kekuatan yang aku ambil ketika aku memberikan ujian bagi mereka di dunia. Dan yang ketiga, mangzilah. Kasih mereka tempat yang tinggi di surga. Tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat, tempat itu tidak bisa diraih dengan sedekah, tapi tempat itu hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dinaikkan itu ahlul musibah ke tempat yang tinggi, sampai ahlul afiyah melihat itu mendoakan kepala mereka ke atas, saking tingginya ahlul musibah ketika ditempatkan oleh Allah. Lalu kemudian ahlul afiyah berkata, ya Allah, kalau setiap dibalik ujian akan mendapatkan kedudukan setinggi itu di surga, dan begitu mudahnya mereka dihisab karena sudah berkurang dosa-dosa mereka, tolong ya Allah, hidupkan kami sekali lagi. Hidupkan kami sekali lagi. Kasih ujian kami. Potong-potong daging-daging kami. Daging-daging kecil dan kami masih hidup. Tidak apa-apa. Selama kami mendapatkan 3 yang kamu berikan kepada musibah ketika di dunia. Tapi tidak ada lagi balik ke dunia itu. Disitulah kita paham, Pak. Ujian itu berat, tapi barangnya kontan. Kalau kita semuanya disenangkan dalam hidup, Pak, malah kita bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Kalau Bapak punya istri langsung solihah, anaknya langsung hafal Quran, kerjaannya langsung lancar, malah bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Makanya kemudian kita kalau mendapatkan ujian, sabar. Saya belajar sabar dari ibu saya, Pak. Saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Tapi ibu saya dan bapak itu mendapatkan ujian yang menurut anak tidak ringan. Ibu dan bapak saya itu mendapatkan putra yang pertama Down syndrome, Pak. Berkebutuhan khusus. Anak yang kedua berkebutuhan khusus. Kakak laki-laki pertama saya umurnya 53 tahun. Kakak perempuan saya 43 tahun. Dan itu berkebutuhan khusus, Down syndrome. Mandi harus dimandikan, makan harus dikondisikan, tidur harus disediakan. Itulah yang menjadikan saya tidak bisa keluar kota. Sampai beberapa lama, paling-paling setengah tahun baru sekali, 2 kali. Karena kemudian setelah pasca meninggalnya ibu, saya merawatnya. Tapi saya belajar dari kesabaran ibu saat itu. Saat itu saya ketika kecil, Pak, SMP, saya masih ingat, kadang-kadang ibu kalau makan di warung itu tidak pernah malu beliau. Selalu digandeng kakak saya. Dan tidak pernah ditinggalkan di mobil. Saya anak SMP, wajar, malu, Pak. Saya ngomong dan komentar, Bu ditinggal aja di mobil. Kan orang pada ngeliatin. Kan kita tahu, Pak, masyarakat Indonesia tidak bisa ngelihat sesuatu yang agak beda dikit, kecuali pasti dilihat terus. Ibu saya ngomong, tidak apa-apa nak, biarkan saja. Ibu yang kemudian akan megangin, kamu duduk di jauh-jauh dari ibu, tidak apa-apa. Di rumah ibu bilang, tahu nggak nak? Kadang-kadang tobat belum tentu nasuha. Kadang-kadang istighfar belum tentu hati kita khusyuk.
Tapi kalau kita mendapatkan ujian, dititipkan anak yang semacam ini, kalau kamu sabar, tiap hari dihapuskan dosa-dosamu walaupun kamu tidak tobat dan tidak istighfar, selama kamu ikhlas dan ridho. Dan saya akhirnya Pak, setelah bisa di pondok, tidak ada perkara yang saya cari tahu pertama kali kecuali apa? Hisab orang yang Down syndrome dan hisab orang yang gila semenjak kecil. Orang gila itu para ulama bagi dua. Gila setengah perjalanan hidupnya, maka mereka dihisab. Ada yang gila yang kedua, Pak. Gila dari kecil, Down syndrome dari kecil. Maka mereka itu tidak dihisab oleh Allah. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang satu pertanyaan saja. Ata'rifuni, kamu kenal dengan saya atau tidak? Kalau anak-anak itu menjawab, iya kami kenal engkau ya Allah. Langsung Allah masukkan ke surga. Tidak ada hisab salat, tidak ada hisab puasa, tidak ada hisab amal apapun. Karena mereka bukan mukallaf dalam kehidupan di dunia. Makanya saya ingat betul ketika ibu saya pernah nyisirin kakak saya. Ibu saya kemudian ngomong kepada kakak saya, nak, nanti kalau kamu sudah di surga, jangan lupakan ibu ya, jangan lupakan bapak, jangan lupakan adikmu. Karena kamu nanti insya Allah menjadi penduduk surga. Karena Allah cabut kenikmatan sementara di dunia dan pasti Allah balas di akhirat. Kakak saya tidak ngerti apa-apa ya, cuma diusap-usap kepala ibu saya. Dan sampai hari yang terakhir, ibu saya masih memandikan, masih kemudian mengganti bajunya, sampai malamnya beliau terserang dengan jantung. Selama 51 tahun beliau merawat itu. Dan saya belajar di situ apa? Ahlul musibah itu berat, tapi akhirnya manis bagi orang yang ridho dan orang yang ikhlas. Maka siapapun hari ini yang sedang diuji oleh Allah, sabar. Moga-moga Bapak kalau dimasukkan kepada ahlul musibah yang mendapatkan 3, khairon, afiyah dan mangzilah. Tapi kalau mendapatkan ahlul afiyah yang bersyukur sama Allah. Barakallahu fikum.